kita masuk di dalam saat teduh untuk ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Saya mau mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya sungguh percaya ada kekuatan Allah yang senantiasa Allah memampukan kita semua menghadapi tahun-tahun ini. Mari kita mau tetap senantiasa melekat kepada Allah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita ada sampai hari ini. Tapi kita tahu semua karena kemurahan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, oh ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan kita. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Ku sembah Kau, oh ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagi selamanya. Selamanya Kau hebat bagi selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Aku percaya, oh aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan aku percaya. Aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku, memulihkan. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku, memberkatiku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, seraya kami menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Hari lepas hari, Engkau Tuhan sudah menuntun kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan kami ada. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami tahu semua karena Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, sungguh luar biasa dan ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak untuk menerima semuanya. Terima kasih Bapa. Kami umat-umat Tuhan, kami sudah ada di rumah-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah kami. Engkau Tuhan satu-satunya penolong kami. Engkau Tuhan satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kami. Mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah setiap umat-umat-Mu Tuhan. Dan kami sungguh percaya lawatan Tuhan akan kami alami. Lawatan kasih-Mu akan kami alami saat kami memuji-Mu. Saat kami menyembah Engkau. Bahkan saat kami mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat firman-Mu sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia Tuhan melingkupi kami semua di tempat ini. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami. Menjamah setiap kami dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah raya kami ini. Dari permulaan, pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Engkau. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Saya mau mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Mereka akan didoakan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu kungsi facoy semuanya. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi anak-anak di tempat ini. Mari adik-adik kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami memohonkan berkat-Mu bagi setiap anak-anak yang hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Tuhan kiranya boleh memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Satu persatu Tuhan boleh melihat mereka. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, yang mereka dengar setiap minggu, boleh membekas dan tersimpan di dalam hati mereka. Biarlah melalui firman Tuhan, cerita-cerita Alkitab yang mereka dengar, mereka boleh mengingat akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati setiap kakak-kakak yang mengajar, yang melayani. Tuhan boleh pakai kami orang-orang yang sederhana ini untuk menjadi perpanjangan alat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu-waktu kami di depan. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati waktu-waktu kami sebelumnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu kita mau memuji Tuhan. Amin. Yang mau siap memuji Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kemarin saya tahu kita semua bersuka cita, ya boleh merayakan Imlek bersama anak, cucu kita, mantu kita semua. Amin. Sekarang ini kita mau menyanyikan pujian ini yang mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkati apa saudara? Anak cucu kita di mana-mana. Haleluya. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita kepada Allah kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan
besar lagi. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang Saya mau percaya. Bapak Ibu saja di bawah nyanyi ya. Kasih ya kepada kita diber anak cucu. Yes, amin. Di mana mengubah miskin dan haleluya. Dia Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, pasti berhasil, pasti berhasil, pasti berhasil. Amin. Haleluya. Firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya apa? Pasti berhasil. Bila kita mau senantiasa merenungkan firman itu siang dan malam. Dan tetap siapa saudara? Andalkan Tuhan kita ya. Haleluya. Mari saya mau kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lagi bersuka cita bagi Tuhan kita. Sebab Dia sungguh baik. Amin. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, bahkan tahun berganti tahun. Dia tetap Tuhan yang baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama
pergerakannya. Tuhan Yesus baik. Tangan kita di atas ya, jempol kita di atas ya. Mari saya percaya kita semua di tempat ini mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita menserukan bahwa hanya Yesus, Dia yang terbaik. Amin. Angkat tanganmu, jempolmu, yuk kita gerakkan ya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Belum semuanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi hanya jemaat. Hanya jemaat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Dia tetap baik. Yesus baik. Sama-sama Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selamanya. Dari selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Mari sama-sama katakan. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh Dia baik. Amin. Teramat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Engkau Tuhan yang tahu keberadaan kami, Yesus. Dan kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Yesus. Saat kami datang menghampiri, saat kami mengaku setiap dosa-dosa kami, setiap pelanggaran-pelanggaran kami, Engkau Tuhan yang akan mengampuni. Bahkan Engkau Tuhan yang akan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
Tuhan sama seperti ganti musim selalu berganti. Bahkan siang dan malam juga selalu berganti. Demikian juga di dalam kehidupan kami. Selalu ada saat-saat kami merasa sukacita, merasakan semuanya lancar, penuh berkat. Dan pada saat-saat tertentu kami merasakan perjalanan hidup begitu sulit, penuh dengan tetesan air mata. Tetapi kami percaya dalam segala keadaan, Engkau senantiasa menyertai bahkan memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk itu semuanya. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ketika kami menghadapi situasi-situasi yang sulit, buka mata iman kami supaya kami sungguh-sungguh merasakan Engkau dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sebagai etnis Tionghoa pada umumnya boleh bersukacita pada hari kemarin, dan bahkan sebagai orang Kristen hari ini kami pun beribadah di dalam rasa syukur tahun baru Imlek. Tuhan kiranya berkati setiap kami, berkati ibadah kami, berkati firman yang akan kami renungkan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita bersama-sama membuka bagian daripada firman Tuhan dalam Mazmur 121. Kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur nomor 121 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 saya undang untuk kita membaca secara silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Saya Mazmur 121 ini adalah Mazmur ziarah. Yaitu Mazmur yang seringkali dibacakan bahkan dinyanyikan secara silih berganti antara orang-orang Israel yang sedang mengadakan ziarah dari tempatnya masing-masing menuju ke Yerusalem. Sebetulnya di dalam tradisi orang Israel sedapat-dapatnya dalam satu tahun ada 3 perayaan besar di mana dirayakan di Yerusalem. Yang pertama sudah pasti itu hari Paskah. Yang kedua yaitu hari Pentakosta. Dan yang ketiga adalah perayaan Pondok Daun. Perayaan Pentakosta adalah hari raya panen ya, ucapan syukur panen raya. Sementara kalau hari raya Pondok Daun itu adalah satu perayaan peringatan selama 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun sebelum mencapai tanah Kanaan, itu mereka tinggal di kemah-kemah. Maka itu sebabnya ada perayaan Pondok Daun
walaupun mereka udah punya gedung, punya rumah yang permanen, pada perayaan Pondok Daun itu mereka keluar dari rumah, di halaman rumah mereka, bahkan di jalan-jalan bikin kemah. Pondok dari atapnya dari daun. Itu sebetulnya peringatan tentang perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Tetapi Mazmur ini sebetulnya sangat mungkin itu dibuat atau ditulis setelah mereka kembali dari pembuangan. Sebab sebelum mereka kembali dari pembuangan artinya pada zaman kerajaan, orang-orang Israel itu masih hidup dalam dosa, menyembah berhala, belum merasakan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu sangat baik kepada mereka. Baru setelah kembali dari pembuangan, mereka ini mulai ketika dalam perjalanan ziarah itu menyanyikan bersaut-sautan Mazmur ini. Nah, saudara, di dalam Mazmur ini sebetulnya kalau saya baca lagi ayat per ayat atau beberapa ayat untuk saya kupas, di dalam ayat pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Lalu dijawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saya berbicara tentang pertolongan. Kalau kita mau perluas, kata pertolongan itu sama dengan juga dengan berkat. Berkat Tuhan itu muncul minimal dalam beberapa bentuk. Yaitu berkat kebutuhan setiap hari dicukupkan oleh Tuhan. Misalnya Tuhan Yesus pernah berkata, tentang kehidupanmu sehari-hari engkau tidak usah khawatir. Lihat itu burung-burung di udara yang dipelihara oleh Tuhan. Lihat itu bunga bakung yang didandani lebih indah dari bajunya Pak Yung hari ini. Gitu ya. Itu adalah satu bentuk pertolongan Tuhan setiap hari melalui berkat kecukupan untuk makan dan minum kita. Tetapi berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan itu juga bisa muncul di dalam pemeliharaan Tuhan secara nyata pada waktu tiba-tiba terjadi satu peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Misalnya ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi konflik horizontal, kerusuhan apapun itu. Di situ tetap ada pemeliharaan Tuhan. Itu pun pertolongan Tuhan. Sebelum lama kita melewati pandemi yang mengglobal seluruh dunia. Yaitu pandemi COVID. Dari hari ini kita masih bisa beribadah setelah badai yang begitu luar biasa. Itu pun pertolongan Tuhan, itu pun berkat Tuhan. Dan pertolongan serta berkat Tuhan dalam konteks kalau tadi dikatakan perjalanan ziarah. Penyertaan Tuhan hari demi hari dalam kehidupan kita. Mengalami situasi kadang-kadang lancar, kadang-kadang sulit. Sampai akhirnya bisa mencapai garis finish. Itu pun juga berkat dan pertolongan Tuhan. Nah, pada waktu mereka orang-orang Israel dari desanya masing-masing atau dari daerahnya masing-masing pergi ke Yerusalem. Itu awalnya mungkin ada tentu yang rombongan, yuk siap berangkat, yuk bareng-bareng gitu kan. Bersama tetangganya. Tetapi bisa jadi karena satu dan lain hal. Harus satu keluarga berangkat sendiri. Dan jangan lupa, mereka waktu mengadakan ziarah bukan kondisi hari ini. Benar-benar hurufiah mereka itu harus jalan kaki. Nah, bagaimana kalau ada satu keluarga, karena satu dan lain hal tidak bisa bareng rombongan lain, di tengah jalan dicegat sama perampok. Tidak gampang. Jangan dipikir itu enak.
Kalau sekarang kita mau mudik mas santai, gampang, aman. 2-3 minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya booking tiket, mau tiket pesawat, mau tiket kereta, aman. Mereka jalan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kebayang enggak? Kalau enggak bisa dengan rombongan tetangga-tetangga, suami harus membawa istrinya dengan anak yang masih kecil. Tetapi pertolongan Tuhan sampai akhirnya mencapai Yerusalem itu pun satu hal yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini itulah nyanyian ini dikatakan, dari mana datangnya pertolonganku. Dan pertolonganku adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dibuka dengan satu pertanyaan, dari mana pertolonganku? Saya berbicara tentang berkat. Kalau tadi saya pertolongan saya identikan dengan berkat tadi. Berkat itu ada hal-hal, ada berkat-berkat yang memang harus kita cari. Itu sebabnya dikatakan dari mana. Berkat kadang-kadang tidak datang sendiri saudara. Kalau saudara nggak percaya silahkan selama 1 bulan bahkan 1 tahun nggak usah kerja sama sekali. Berkat datang nggak? Nggak bisa. Ada bagian-bagian yang memang harus kita akui. Berkat itu harus dicari. Tetapi ketika kita mencari, sumbernya harus sumber yang tepat. Yaitu dari Allah pencipta langit dan bumi. Dan bukan yang lain. Tidak perlu saya perluas, kita tahu persis lah. Kita bisa kok kalau mau jujur ngomong. Dapat berkat. Bukan dari pencipta langit dan bumi. Dan kelihatannya akan lebih cepat. Tidak percaya coba. Tapi kalau akhirnya nanti kepleset jangan salahin saya. Tapi benar. Ada berkat yang kelihatannya lebih gampang kita dapatkan. Kita cari. Dan itu bukan dari Tuhan. Alkitab berkata. Seperti ayam hutan yang mengerami telur yang bukan ditetas, yang ditelurkannya. Demikian kekayaan yang dicari bukan dengan cara yang halal. Ya, itu mau berbicara tentang orang-orang yang mencari berkat bukan dari sumber yang tepat. Maka dalam Mazmur Ziarah ini dikatakan kalaupun kita mau cari berkat itu tidak salah. Tetapi cari dari sumber yang tepat. Yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Wow. Di dalam negara-negara yang sedang berkembang. Di dalam negara-negara yang hukumnya masih belum benar-benar ditaati. Tidak gampang mencari berkat dari Allah yang pencipta langit dan bumi secara benar. Oh, sebagai orang Kristen butuh iman yang teguh. Butuh ketaatan akan firman untuk mendapatkan berkat yang betul-betul datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan puji syukur peziarah ini mengingatkan dulu kami pernah terbuang di Babel. Karena kami mencoba mencari berkat dari berhala-berhala. Sekarang dari mana datangnya pertolongan kami? Dari Allah, pencipta langit dan bumi. Luar biasa. Sambil berziarah, memuliakan Tuhan, sumber segala berkat. Sambil mengingatkan, jangan jatuh seperti dosa nenek moyang kita yang membuat terbuang di tanah Babel. Mari kita selanjutnya kita baca lagi ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap.
Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, saudara, pada waktu kita berbicara tentang berkat seperti yang tadi sudah katakan, sebetulnya berkat boleh kita cari karena berkat tidak harus semuanya bersifat spektakuler. Berkat bukan berarti harus yang seolah-olah Tuhan jatuhkan dari langit, terpok langsung jatuh di depan kita, enggak. Kadang-kadang memang lewat hal-hal yang sehari-hari. Bahkan ketika kita ini bisa mendapat itu berbicara lebih kepada pemeliharaan sekarang. Pemeliharaan Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Seperti penjaga yang siang dan malam tidak tidur. Dan dikontraskan dengan penjaga-penjaga, ya, tukang ronda yang bagaimanapun sepanjang malam itu mungkin ada 2-3 shift. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, shift pertama. Dari jam 11 malam sampai jam 3 tengah dini hari, itu shift kedua dari jam 3 sampai jam 6. Shift yang lain lagi. Itu kalau tukang ronda. Penjaga kita, pencipta langit dan bumi yang mengatur matahari, bulan dan bintang. Yang mengatur musim, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Saudara, jangan dipikir Tuhan ini setelah menciptakan alam semesta, itu seperti tukang jam. Itu teorinya deisme. Oh, jam sudah dibuat, atau kalau jam sekarang deh ya, nggak pakai pegas, kasih baterai, berjalan dengan normal. Kapan matinya? Ketika baterainya habis. Tuhan bukan seperti pencipta jam. Kasih baterainya, matahari, kekayaan alam. Kapan kiamat? Ketika matahari tidak bersinar lagi karena kehabisan bahan bakar. Kapan kiamat? Ketika bumi sudah kehabisan semuanya untuk dimakan oleh manusia. Lalu Tuhan cuma di surga nunggu. Sebentar lagi mau habis nih. Waktunya aku datang kedua kali. Bukan itu Tuhan. Tuhan adalah yang mengawasi, yang memelihara siang dan malam. Bukan cuma sumber berkat. Tetapi memelihara dan mengawasi siang dan malam. Saudara, kekasihan Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan kita. Kalau kita setiap malam tertidur dan pagi-pagi bisa bangun, bukankah itu pemeliharaan Allah? Ya. Saudara, saya dulu itu ketika pertama kali pindah rumah baru, bersyukur dong ya. Sekarang sih rumahnya sudah lama. Pertama kali pindah tuh senang, aduh Tuhan ini berkat Tuhan. Malam pertama tidurnya senang, malam kedua tidurnya senang. Tetapi saya maaf, beberapa tahun kemudian saya merasa terganggu. Jam 4 pagi saya harus terbangun karena suara yang membangunkan saya. Karena kanan kiri tidak jauh itu ada suara yang membangunkan saya. Enggak peduli itu Senin pagi. Sebab apa? Saya tuh Senin pagi paling kalau bisa maunya bangun jam 8. Sebab Sabtu malam Minggu tuh saya enggak bisa tidur. Karena minggunya khotbah. Maunya Senin saya bangun jam 8 atau jam 9. Tapi enggak peduli. Sekitar jam 4 saya harus terbangun. Pertama-tama agak jengkel. Tapi akhirnya saya sadar loh. Kalau saya masih bisa terbangun itu bukti saya masih hidup. Kalau saya sudah mati mau itu suara di pinggir telinga saya tetap tidak bangun. Tuhan menjaga kita. Bahkan pada waktu kita tertidur,
Di mana katanya kalau waktu tidur itu semua aktivitas tubuh itu sebetulnya agak lebih menurun. Suatu kali teman kami ini mengalami kecelakaan, terjatuh, geblak gitu ya. Ada sedikit pendarahan di otaknya. Dokter berkata, jaga malam ini jangan sampai tertidur. Karena belum melewati masa kritis. Kalau tertidur mungkin bangun-bangun muka dengan muka berjumpa dengan Tuhan. Jadi yang kasihan istrinya. Begitu lihat ngantuk, dokter bilang kamu tidak boleh tidur. Jangan tertidur, dan puji syukur Tuhan kita tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur dalam menjaga kita. Pertolongan Tuhan itu tidak harus berbicara kita mau ketabrak mobil, mobilnya akhirnya nabrak tiang listrik, bukan. Pertolongan Tuhan itu pun sehari-hari kita bisa bangun pagi, itu pun pertolongan Tuhan. Mari kita dengan hati dan iman yang sensitif sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukan pada waktu kita lolos dari mara bahaya saja. Bukan pada waktu kita mendapatkan untung besar. Baru di situ Tuhan hadir. Enggak. Bahkan di dalam kondisi harus ngirit makanan. Di situ pun ada pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya mari kita sekarang baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Matahari tidak melukai matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Nah, saudara, kenapa tiba-tiba muncul ayat ini yang bicara soal siang dan malam? Maka ada beberapa hal yang harus minimal ada 3 hal. Melalui ayat ini sebetulnya peziarah yang sedang mengadakan perjalanan mau menuju Yerusalem itu mengingat 40 tahun lamanya nenek moyang mereka pernah meninggalkan Mesir tanpa bawa apa-apa dalam tanda kutip. Perjalanan padang gurun. Bukan hanya 1-2 bulan, 40 tahun. Pada waktu malam Tuhan kasih tiang api. Untuk memberikan kehangatan kepada mereka yang harus tidur di padang gurun. Tetapi pada waktu siang Tuhan memberikan tiang awan. Kebayang enggak kalau terbalik? Siang udah kepanasan ditambahin tiang api. Malam kedinginan dikasih tiang awan. Siang dan malam Tuhan menjaga mereka, menolong mereka. Matahari tidak menyakiti mereka ketika mereka berjalan. Karena ada apa? Ada awan yang selalu bayang-bayangnya menutupi teriknya sinar matahari. Dan dinginnya malam padang gurun. Diberikan kehangatan tiang api. Itu pimpinan daripada Musa kepada seluruh bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Dan dipimpin oleh seorang tokoh yang luar biasa. Yaitu Musa. Kita tahu persis lah. Bagaimana karismanya dia. Bagaimana Tuhan menyertai dia. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mungkin juga berbicara flashback. Tentang beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin cuma baru 200 tahun yang lalu. Ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel. Tanpa ada pimpinan orang yang sehebat
Musa. Tetapi Tuhan pelihara mereka sampai di tanah Kanaan. Kalau Musa, maaf kata, bukan saya mengecilkan pimpinan Musa. Musa itu memimpin seluruh bangsa Israel yang waktu itu memang kumpul di tanah Gosen. Di satu tempat, ayo kita berangkat. Semua ikut Musa. Tetapi waktu mereka kembali dari pembuangan, itu mereka terpencar dari berbagai tempat. Dan tidak ada orang yang sehebat Musa. Tetapi sosok kita tidak usah khawatir lah. Ketika seorang pemimpin yang hebat berlalu, Tuhan akan memberikan pemimpin yang lain. Yang sangat boleh jadi lebih hebat daripada sebelumnya. Ya kan? Mari kita bandingkan dengan Esra pasal yang kedua. Kitab Esra pasal yang kedua saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Ayat 2. Mereka datang bersama dengan Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Raelaya, Mordekai, Bilsan, Mispa, Bighai, Rehum, dan Baana. Oke, sampai di sini. Nah, sosok kenapa disebutkan beberapa pemimpin-pemimpin yang membawa mereka kembali dari pembuangan bahkan ke kotanya masing-masing. Sangat boleh jadi nama-nama yang disebut ini adalah pemimpin dari kelompok-kelompok daerah ini, pemimpinnya ini. Dari daerah sana pemimpinnya kelompok orang ini dan selanjutnya. Mereka semua dari tempat yang berpencar. Kembali ke tanah air mereka. Tidak ada Musanya, nggak apa-apa. Karena sesungguhnya pemimpin yang harus mereka lihat adalah Allah yang memimpin mereka. Itulah pengertian yang kedua. Kecuali flashback, mengenang kembali Exodus yang dipimpin oleh Musa. Kembali dari pembuangan. Tetapi yang paling relevan untuk mereka, apalagi mereka yang tadi saya katakan misalnya karena satu dan lain hal harus berangkat ke Yerusalem itu tanpa rombongan. Ketika mereka sudah lebih dekat dengan Yerusalem, apa yang terjadi? Sebetulnya saudara karena dari berbagai tempat sama-sama pergi ke Yerusalem, semakin dekat dengan Yerusalem, semakin ketemu dengan banyak orang. Karena perjalanannya seperti yang saya katakan bukan 1-2 hari, bisa berminggu-minggu. Kalau kita sekarang pergi misalnya saya pergi dari Jakarta ke Jogja. Sangat kemungkinan kecil ketemu dengan orang yang saya kenal. Kenapa? Perjalanan cuma 2 jam naik pesawat. Tetapi setelah ini jalan kaki dari berbagai tempat. Semakin dekat dengan Yerusalem pasti ketemu dengan rombongan-rombongan lain kan. Dan pada waktu itu kalau tadinya misalnya cuma seorang suami membawa istri dengan 2 anaknya yang masih kecil. Baru ketemu dengan rombongan yang lain. Oh misalnya ada 2 rombongan yang juga tidak tata yang sama-sama kecilnya. Tapi paling tidak sudah memperbesar rombongan. Puji Tuhan ketemu dengan satu rombongan lalu kenalan. Dari mana? Oh ternyata dari dusun sebelah. Makin dekat Yerusalem rombongan ini makin besar. Disitulah sukacita yang luar biasa. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menolong. Sepanjang perjalanan harus ngirit makanan. Tidur di tempat yang seadanya.
Tapi berminggu-minggu jalan bawa anak kecil, nggak ada yang kena flu. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang muntaber. Itu pertolongan Tuhan. Dan diekspresikan dengan satu kalimat. Matahari tidak menyakiti. Bulan tidak menyakiti pada waktu malam. Pemeliharaan Tuhan dari 2 minggu yang lalu sudah tinggal 1-2 hari lagi sampai Yerusalem. Rasa amannya pun bertambah karena dari sendirian. Rombongannya cuma 4 orang. Sekarang sudah ratusan. Luar biasa. Luar biasa. Itu sebabnya semakin dekat Yerusalem, nyanyian itu semakin ya, inilah Mazmur ziarah. Dan akhirnya saudara-saudara kita lihat di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Tuhan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Loh kan harusnya begini. Puji Tuhan dari berangkat di rumah cuma 4 orang. Aku dengan istri dan 2 anakku di dalam kekhawatiran. Ketemu perampok atau tidak. Sekarang udah dekat. Logikanya saya akan mengatakan apa? Tahun depan aku berangkat lagi. Iya kan? Karena aku membuktikan Tuhan menyertai. Tapi kenapa di sini mengatakan kemudian ditutup dengan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maaf saya kasih satu contoh yang agak ekstrim. Kalau hari ini karena saya walaupun saya sudah mengendarai mobil dengan hati-hati. Lalu ada mobil yang nabrak saya, mobil kami. Rusak parah itu mobil. Tapi saya tidak luka sama sekali. Apakah saya berani mengatakan, saya percaya lain kali ada ketabrakan yang lebih parah dari ini. Aku pun tetap selamat. Berani gak? Ada yang berani begitu? Kalau hari ini kita sakit, didoakan, sembuh, berani gak kita ngomong? Lain kali kalau sakit didoakan pasti sembuh lagi. Ada yang berani ngomong gitu? Ini nekat banget ya Mazmurnya ya. Betul. Tetapi saya percaya ketika pengalaman mereka ziarah. 2-3 minggu perjalanan hampir sampai ke Yerusalem. Mereka meluncat kepada sesuatu yang lebih jauh. Keselamatan kekal. Ada di dalam Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara ketika engkau merasakan berkat Tuhan yang luar biasa hari demi hari. Jangan berhenti sampai di hal yang sementara toh. Pakai loncatan iman yang luar biasa. Bahwa keselamatan ada di dalam Kristus Yesus. Kalau bicara soal Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Yang namanya keluar dan masuk itu lewat apa ya? Hah? Lewat pintu ya, haleluya. Kalau nggak ada pintu, mana batas keluar, mana batas masuk, nggak ada. Keluar masuk itu harus batasnya adalah pintu. Mari kita sekarang baca Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar. Menemukan padang rumput. Di dalam Kristus Yesus. Dia menjadi pintu. Yang seperti Mazmur 121 ayat 8 tadi katakan. Dia akan menjaga keluar masukku. Dan keselamatan selama-lamanya ada padaku.
Selesai hidup kita dari lahir sampai mati adalah sebuah ziarah panjang. Bukan cuman perjalanan 2 minggu dari desa menuju ke Yerusalem. Ada banyak peristiwa-peristiwa. Tetapi sampai hari ini, bukankah kita harus mengatakan, dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Bukankah kita mengatakan, matahari tidak menyakiti pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Kenapa kita tidak berkata, di dalam Kristus aku mendapat kekekalan. Sasang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau sedikit cocokologi karena hari ini sambil beribadah kita masih dalam suasana merayakan Imlek. Selasa lalu saya di persekutuan kaum ibu bicara soal sensial, Capjisyo. Sekarang saya nyampaikan sedikit yang lain. Ini tetapi terus terang cocokologi. Ya. Nah saudara, di dalam semua 12 lambang binatang itu, semua binatang yang memang ada. Hanya satu yang enggak ada. Tahun ini, tahun naga kayu. Itu binatang enggak pernah ada. Apalagi dari kayu lagi. Ya kan? Tetapi saya mau mencoba memahami itu dari kacamata Kristen. Konon ceritanya naga itu kan bisa terbang. Kenapa secara urutan ketika berlomba nyebrang sungai kalah sama tikus, kalah sama kerbau, kalah sama kelinci? Ya kan? Kenapa bisa begitu? Ada sebabnya. Karena pada waktu dia terbang, hampir baru tengah jalan, dia ada lihat binatang lain susah. Ditolong oleh dia. Setelah nolong, buang waktu sekian lama terbang lagi. Ada orang susah, tolong lagi. Akhirnya dia urutannya kalah sama kelinci, kalah sama tikus, kalah sama kerbau, kalah sama kelinci, kalah sama macan. Barulah naga. Nah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saya. Yang sesungguhnya Raja Surga menolong orang-orang berdosa di dalam Kristus Yesus. Itu baru yang benar. Mari saudara, kalau kita mengharapkan semua yang ada di dalam dunia ini, walaupun itu yang diciptakan oleh Allah, pencipta langit dan bumi, itu hanya menunjang hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi yang dapat membawa kita masuk di dalam kekekalan sejati, hanya Raja Surga. Yang rela turun menjadi manusia. Bahkan duduk di atas tahta kayu salib. Mengorbankan diri. Mungkin ketika orang-orang Tionghoa pakai ide naga. Yang akhirnya cuma dapat nomor 5 karena menolong untuk mengingatkan. Hai yang kuat. Hai yang berkelimpahan. Jangan egois. Tolong mereka yang lemah. Bagi berkat kepada mereka yang kekurangan. Bagi saya itu kebenaran umum. Dan Alkitab kita juga mengatakan, kasihlah sesamamu manusia. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Sasang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 3 tahun dan khususnya kemarin tahun kelinci air. Kita ini diharapkan segesit kelinci. Loncat sini loncat sana, itu sebabnya juara yang ketiga. Sekarang ini kita memasuki tahun naga kayu. Mungkin tahun ini tahun yang keras. Tahun yang sulit. Tetapi pertolongan kita datang dari Dia. Yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur.
Pertolongan kita adalah Dia Allah yang pernah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yang membawa orang-orang buangan kembali dari tanah Babel ke tanah Kanaan. Pertolongan mereka atau pertolongan kita adalah yang tahun demi tahun menyertai kita. Terpujilah orang yang percaya, yang membuka hati dan berkata, aku masuk ke dalam dunia ini oleh karena rencana Tuhan. Aku keluar dari dunia ini melewati satu pintu abadi. Bukan kematian, tapi Kristus yang bangkit. Yang membawa aku masuk ke dalam kekekalan. Saya akan baca sekali lagi Mazmur nomor 121. Mengajak saudara membaca bersama-sama. Tetapi silih berganti, kalau dalam Alkitab saya kelihatan, tapi mungkin saya tidak tahu ya. Apakah itu ada satu yang menjorok ke kanan, ada yang menjorok ke kiri. Berarti pergantiannya bisa pada satu ayat yang sama. Misalnya dalam ayat ini sampai kepada gunung-gunung, lalu dari manakah akan datang pertolonganku? Itu saudara-saudara yang membaca. Karena itu aslinya mereka membaca seperti ini. Saya harapkan bisa. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Saudara, kalau di dalam khotbah saya ada yang salah, maafkan dan tolong saya dikasih angpau. Sinyen mong an, fu pe man i. Apa artinya? Selamat ulang tahun penuh dengan berkat dan piala berkat-Mu kiranya melimpah ruah. Piala berkat-Mu melimpah ruah itu sekarang muncul di dalam ucapan-ucapan tahun baru Imlek, khususnya Kristen Chinese. Kenapa? Diambil dari Mazmur 23 ayat terakhir. Pialaku penuh melimpah. Selamat tahun baru, biarlah berkat-Mu limpah-limpah di dalam Tuhan. Sampai engkau lewat pintu keselamatan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan dengan lagu Bunga Bakung dengan warna yang indah. Aku dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatir hidup. Tuhan yang ramani selalu menjaga manusia berharga, disediakan keselamatan. Tuhan tahu semua kebutuhanmu.
biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang ramai selalu menjaga, bersandar padanya, hidupmu selalu bahagia. Yang bahasa Mandarin ya? Mosok enggak ya? Di Hua Chuan Zuo Mei Di Shang, Tian Kong的鸟儿从来不会生火吗？挚爱的天父，天天都看顾，他真爱世上人，为他们预备永生的路。一切需要天父已经都知道，若心中烦恼，让他为你除掉。这爱的天父，天天都看顾，他是天人的主，信靠他的人真所有福。 Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dengan segenap umat percaya mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dasar untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita bersama-sama masuk di dalam doa, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi ini memberikan persembahan. Tuhan benar, burung-burung pipit Engkau pelihara, bunga bakung Engkau dandani dengan begitu indah. Terlebih kami ya Tuhan, siang dan malam Engkau memelihara kami. Setiap waktu Engkau mencukupkan berkat kami. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur pemeliharaanmu begitu sempurna. Sebab Engkau pencipta langit dan bumi yang mengasihi kami. Yang Kau ciptakan menurut gambar dan rupamu. Dan ya Tuhan, pagi hari ini menambah rasa syukur kami di dalam ibadah. Kami mau memberikan persembahan. Berkenanlah ya Tuhan, Engkau menerima semua yang kami kumpulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah Janji kudus, hidup segar dari surga, diberi menebus. Hujan berkat-Mu, itu yang
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, memang kami sekarang ini sebagian besar hidup di sebuah kota dengan peradabannya yang sangat maju, dengan segala fasilitas yang memberi banyak kemudahan kami untuk hidup. Tetapi jikalau kami menoleh kepada masa-masa yang lampau, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, pada musim dingin, musim yang sangat keras untuk dilewati, orang-orang harus bergantung pada stok makanan yang dikumpulkan pada musim panas, musim panen. Dan pada pertengahan musim dingin, bahkan ujung musim dingin, persediaan makanan semakin menipis. Dan datangnya musim semi memberikan satu pengharapan. Bahwa sebentar lagi boleh menabur. Sebentar lagi boleh mendapatkan panen daripada hasil kerja tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa musim yang keras disusul dengan musim yang begitu indah. Hanya supaya kami sebagai anak-anak-Mu dalam kesulitan bersandar padamu, dalam kelimpahan bersyukur padamu. Tuhan, tetapi kami percaya sampai hari ini, baik di tanah air kami, masih banyak orang-orang yang hidup di dalam jauh daripada peradaban yang maju. Misalnya orang-orang di Papua, di tempat pegunungan-pegunungan yang tinggi, bahkan mereka masih hidup tanpa pakaian. Demikian juga di Tiongkok, di gunung-gunung yang tinggi di Tibet dan di tempat-tempat lain. Dingin yang begitu menusuk tulang. Masih ada nyata di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bukan hanya berdoa untuk kami hari ini, tapi untuk seluruh dunia. Biarlah tetap teringat apapun yang dialami dalam setiap musim yang berganti-ganti. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Ada Tuhan yang memperhatikan dengan begitu luar biasa. Sehingga Alkitab berkata sehelai rambut pun tidak akan rontok jikalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau adalah Allah yang seperti ini. Tuhan, sebagian besar dari kami, kalau hidup dianggap sebuah ziarah, kami sudah sampai pada penghujung perjalanan kami. Kami sudah mendekati tempat Yerusalem kami yang abadi. Tetapi biarlah ya Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, kami terus justru semakin dekat Yerusalem kami. Kami semakin bersyukur. Karena sepanjang kehidupan kami merasakan Engkaulah pertolongan kami. Pencipta langit dan bumi. Engkau yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau yang senantiasa mencukupkan kami. Biarlah berkat kami tidak pernah kekurangan. Ketika seolah-olah begitu menipis, Engkau menambahkannya kembali. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Demikian juga pada waktu kami merasakan seolah-olah kesedihan kami begitu rupa sehingga kami hampir kehabisan air mata untuk diteteskan. Pada waktu itu sukacita Kau tuangkan di dalam piala kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Allah pemelihara yang sempurna.
yang tahu lebih daripada apa yang kami butuhkan, yang menjaga kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah sekarang ini, di dalam rasa syukur, di dalam pengakuan iman kami yang berlimpah-limpah dan teguh, kami mau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Yang membimbing aku ke air yang tenang. Yang menyegarkan jiwaku. Yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena kesetiaannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biarlah berkatku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal hari ini sampai selama-lamanya menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Yonghi.